tes. Kamera Buya ya, jangan ke Umi ya. Ye, Din jadi. Kalau Umi ada speaker ya. Ye. Silang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pada salihah-salihah yang semoga senantiasa dirahmati, dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Wabil khusus kepada para panitia dan wabil khusus kepada Bunda Nuris yang sudah menjadi sebab berkumpulnya kita di majelis mulia ini. Jazakumullah khairan jazaa fid dunya wal akhirah. Semoga semua yang telah mengupayakan pertemuan yang baik ini senantiasa Allah berikan balasan yang banyak, diberkahi hidupnya, keluarganya, rumah tangganya, bahagia dunia akhirat. Semoga yang mengaminkan pun diberikan yang sama oleh Allah SWT. Alhamdulillah hari ini kita dipertemukan oleh Allah di dalam satu acara mulia bertujuan untuk semakin membuat perubahan baik pada diri kita. Tema yang kita bawa, keluargamu masa depanmu. Ini menjadi PR untuk kita. Bagaimana kita menjadikan rumah tangga bisa menjadi sebab kebahagiaan dan kejayaan kita dunia akhirat. Bagi yang belum menikah, dengan hadir di majelis ini, minta kepada Allah dengan sebanyak-banyaknya permohonan. Semoga berkat berkumpul dalam perkumpulan mulia ini dengan niat yang baik menjadi sebab Allah berikan pasangan yang baik. Allah bukakan pintu halal, Allah tutup dari pintu haram. Dan Allah terus bukakan pintu-pintu kebaikan dimanapun berada. Dan bagi yang sudah berumah tangga, semoga rumah tangganya dijaga oleh Allah SWT. Menjadi rumah tangga yang sakinah mawaddah rahmah, menjadi rumah tangga yang menjadi sebab kebahagiaan dunia akhirat. Saat ini kita ini banyak ada fitnah-fitnah yang disebar oleh musuh-musuh Allah yang menjadikan orang-orang itu takut untuk memasuki pernikahan. Dengan bahasa pernikahan itu menakutkan, sehingga para jomblo takut banget nikah, tapi nggak takut pacaran. Alhamdulillah. Dengan yang halal ditakut-takuti, tapi dengan yang haram semakin berani. Adapun yang menikah, kadang akhirnya menjadi kurang mensyukuri atas pernikahan yang sudah terjadi. Kadang akhirnya malah menjadi lebih mudah melihat kekurangan pasangan, sehingga akhirnya menciptakan ketidakindahan. Sehingga makanya di sini kita perlu belajar bagaimana kita menjaga rumah tangga kita. Rumah tangga itu ibadah. Kata Nabi, "Idza tazawwajal abdu faqad istakmala nisfal iman." Gitu tingginya Nabi itu memberikan motivasi, sehingga ketika seorang hamba menikah, dia telah menyempurnakan separuh agama. Kenapa kok sampai dikatakan separuh agama? Karena dalam pernikahan, kalau kita ngerti ilmunya, kita ngerti caranya, kita ngerti bagaimana cara menjaganya, maka di situ banyak pintu-pintu pahala. Kalau kita senyum-senyum sama lelaki yang bukan mahram dosa, tapi senyum-senyum sama suami pahala. Jadi apa-apa yang kita lakukan dengan suami, keindahan apapun deh, yang awalnya mungkin dengan yang bukan mahram haram, tapi kalau dengan suami semuanya jadi pahala. Jadi banyak banget pahala yang ada yang akan kita temukan dalam pernikahan, tapi itu syaratnya tahu cara menjaganya. Kayak ibadah sholat, kalau kita nggak ngerti cara rukun dan sebagainya, ya nggak sah juga. Bisa nggak sah, bisa artinya nggak diterima. Tapi kalau kita ngerti, maka itu jadi sebab semakin dekat kepada Allah. Pernikahan pun begitu. Kalau kita ngerti caranya, ngerti kemuliaannya, mengerti tentang keagungan pernikahan, mengerti bagaimana cara belajar menjadi istri solehah, mengerti cara memuliakan suami, maka di situ ada ridho Allah. Insya Allah kita akan belajar bersama, yang khusyuk, yang konsentrasi. Semoga dari situ nanti menjadi sebuah perubahan baik. Semakin kita dipilih oleh Allah menjadi wanita-wanita solehah yang dibanggakan oleh Nabi Muhammad SAW. Saya kepada beliau dipersilakan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurlah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Dan sangat kami berdoakan dari semua yang hadir, semoga Allah yang Maha Tahu, Allah yang Maha Kasih, dan Allah yang Maha Kuasa, semoga Allah memberikan kepada kita kebahagiaan yang hakiki, yang sesungguhnya di dunia hingga akhirat. Maka di permulaan pertemuan kita ini kami ajak untuk berprasangka baik, optimis, bahkan sampai yakin Allah akan membuat perubahan untuk kita. Jangan sekali-kali ada yang berkata sudah terlanjur begini, sudah nggak usah membuat perubahan, nggak mungkin berubah. Tidak boleh. Tidak boleh mengatakan sudahlah, jalani aja, sudah terlanjur, mau bagaimana menjalani hidup kok seperti itu. Misalnya suaminya hidup berantakan terus, ribut terus sama pasangan, tidak mau berubah, bahkan mengatakan mau gimana lagi, ya sudah terlanjur punya anak, ya sudah biarin masing-masing dia di rumah atau di sini. Tidak boleh, harus membuat perubahan. Kebahagiaan bisa dan harus kita hadirkan, biarpun hari ini adalah hari terakhir, seandainya hari terakhir itu. Semoga panjang umur. Sebab kebahagiaan yang tulus dihadirkan atau diwujudkan di dunia itu membawa kebahagiaan nanti di akhir. Amin. Makanya yang hidup di dunia itu dengan ketersiksaan, itu bisa jadi memang hamba yang akan tersiksa di akhir. Tersiksanya dalam arti nggak menemukan ketentraman batin, nggak menemukan kebahagiaan. Maka dari itu ayo kita mewujudkan kebahagiaan, keindahan di dalam rumah tangga. Dan ternyata indah itu tanpa syarat. Bukan syaratnya banyak duit, bukan syaratnya banyak harta. Sebab kalau bicara tentang problem dan permasalahan, kita pernah buka konsultasi hari Senin, ternyata berjajar orang ngantri konsultasi. Dan bahkan kebanyakan yang konsultasi justru mereka yang sukses. Ini bukti bahwasanya dunia tidak menjamin orang bahagia. Maka jangan sampai kita terlena mencari dunia lalu merupakan ada kebahagiaan yang harus kita dahulukan. Sementara kita menemukan orang di kampung yang dengan kesederhanaannya hidupnya penuh dengan keceriaan. Bisa jadi gaji sehari untuk makan sehari, tapi hidupnya tidak ada masalah. Acara kemasyarakatan selalu bisa hadir, setiap hari candaria dan seterusnya, adalah keindahan. Baik, jadi kita akan menuju kepada kebahagiaan dengan meyakini Allah Maha Kuasa untuk berubah kehidupan kita. Yang mungkin berangkat dari Indonesia ke sini dengan, mohon maaf, bermacam-macam problem dan permasalahan. Ada yang semuanya niatnya baik, hanya macam-macam sebabnya. Ada yang rumah tangganya kurang ekonomi lalu pergi ke sini, ada kan? Ada yang niat baik untuk menolong ibunda ayahandanya yang terlilit hutang, ada. Ada yang begitu semangat untuk membesarkan adik-adiknya karena ayahnya tidak ada, ibunya tidak ada, adiknya pengen sekolah dan dia rela berkorban untuk bekerja di sini demi adiknya agar kuliah bisa sekolah. Ada atau tidak? Ada. Ternyata ini kan orang-orang baik sebetulnya. Orang-orang baik. Maka karena orang-orang baik, tinggal terus kita lanjutkan perjalanan menuju kebaikan. Tidak boleh terlena. Terlena dengan selain kebahagiaan. Jadi ada orang terlena dengan kebahagiaan itu apa? Orang kaya bukan tambah bahagia karena dia sibuk dengan kekayaannya. Punya jabatan, sibuk dengan jabatannya, bukan jabatan dan kekayaan untuk menjadikan bahagia di rumahnya. Tapi kalau sudah orang ngerti prinsip indah dan bahagia,
maka apapun yang Allah berikan itu hanya akan menambahkan kebahagiaan. Itu kuncinya. Jadi sekarang kita akan mulai, makanya yakini dulu Allah bisa merubah gitu loh. Pokoknya jangan sampai ada terserah deh mau ngapain, terserah. Udah punya anak 4 mau 5, yang penting aku sama anak-anakku, ayahnya terserah. Udah begitu. Baik, kita yakin Allah Maha Kuasa untuk membuat perubahan pada kita. Kemudian kita mulai, karena di sini ada yang jomblo. Karena memang antara jomblo tidak jomblo itu ada banyak permasalahan yang sama. Karena semula kita pernah membuat satu kajian, kami hadirkan untuk anak-anak jomblo sesaat anak-anak yang ibu-ibu yang sudah menikah. Ternyata nggak bisa dipisah. Pertama kita hadirkan di tempat-tempat yang khusus, apakah semacam tempat-tempatnya lebih menarik, di hotel atau segala macam. Itu kita mengadakan iklan cinta untuk para jomblo, untuk mempersiapkan mereka untuk membangun cinta mencari pasangan. Padahal resmi adalah untuk para jomblo. Ternyata yang datang separuh adalah emak-emak, dan mereka agresif, paling banyak bertanya. Makanya kita berpikir, ternyata banyak orang yang di saat menjalani hidup ini ada permasalahan, mereka perlu solusi. Yang semula kita ingin mengadakan pengajian untuk menjaga rumah tangga saja, berarti orang sudah menikah. Ternyata para jomblo pun juga ikut masuk ke dalamnya. Makanya kita campur. Sudahlah, seperti hari ini antara si jomblo dan yang tidak jomblo, nanti insya Allah bareng-bareng kita. Insya Allah sama-sama mencari kebahagiaan. Kita mulai dari yang jomblo. Mohon, tadi Umi sudah menyinggung, tidak boleh ada kekhawatiran rasa takut dengan sebuah pernikahan. Karena ada halal, ada ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau pernah melihat contoh, misalnya orang tuanya berantem melulu, ribut melulu, itu urusan orang tua. Makanya sekarang harus kita punya rambu-rambu agar kita menjadi berani menuju keindahan rumah tangga. Pertama harus memilih dong, jangan hanya sekedar jatuh cinta. Memilih pasangan itu benar, jangan sampai hanya asal saja. Apalagi melalui mak comblang. Mak comblangnya adalah rupanya hanya kerjaannya mak comblang, cari duit, cari kenalkan sana, kenalkan sini. Tidak peduli apakah orang baik atau tidak baik. Ini bahaya sekali. Kalau ingin menikah, Anda harus tahu betul calon pasangan Anda. Siapakah dia? Kegiatannya seperti apa? Rezekinya halal, haramnya kayak apa? Kemudian watak dan dunia. Ini harus didahulukan. Apa ini? Ini apa ini? Kopi? Boleh minum kopi? Ini. Belum masalah. Ngantuk. Padahal obat ngantuk adalah tidur. Obat ngantuk adalah tidur. Iyalah. Obat ngantuk itu bukan kopi, tapi tidur. Jadi kami anggap ini anak-anak umur SMP, SMA lagi mau tumbuh hati-hatinya cinta dan sebagainya. Jadi solehah, cinta itu rasional. Bercinta itu harus dengan kecerdasan. Kalau cinta tidak dibarengi dengan akal, maka cinta buta. Cinta buta itu aneh. Gula Jawa rasa masih lumayan. Orang Jawa Timur ada? Kata gombloh, titik-titik kucing rasa coklat. Itu cinta buta. Cinta bukan buta. Cinta harus dengan kecerdasan. Cinta buta ini gak masuk akal. Bagi orang cerdas gak boleh dong. Makanya orang cerdas susah jatuh cinta yang salah. Berpikir panjang. Makanya ada, kita punya inspirasi cinta. Untuk bahan renungan ada. Untuk bahan masalah cinta untuk anak-anak. Kalau gini, jika ada, namanya kita manusia, ada manusia laki dengan laki, ada kecenderungan, ada laki dengan perempuan.
itu ada kecenderungan, kemudian saling mencintai, itu kan normal. Cuman membangun cinta sampai kepada cinta ini benar nggak caranya? Kalau caranya salah ya salah. Sebab kalau dalam menikah itu kan hendaknya memilih itu sebelum mencintai. Kalau sudah mencintai nggak bisa pilih. Biarpun ditawarkan manusia sejagat, tetap dia saja. Sehingga orang tua dilawan, guru dilawan. Ini adalah terjebak dalam cinta yang salah. Ini kan orang bodoh. Masa dikasih lebih baik? Tidak mau. Makanya sebab ini, kenapa terjerumus? Jadi inilah awal orang-orang bakal menjalani hidup dengan tersiksa. Kalau orang salah di dalam makan, salah makan itu sakit perut, ya kan? Tapi salah mencintai sakit seumur hidup loh. Oh dia dolim, sudah kita cinta ke dia nggak mau tahu, dia nggak peduli, dia begini, tersiksa dia. Makanya jangan bodoh dalam urusan cinta ini. Cinta adalah indah, cinta adalah kebahagiaan. Nah, dalam urusan cinta, maka jika ada yang mengetuk hatimu, biarkan akalmu yang membuka, jangan izinkan hatimu untuk membuka. Jadi kalau mohon maaf ada debar-debar misalnya, kenapa kok kenal dia kok aku mulai begini, hati-hati. Jangan langsung aku mengatakan cinta, lalu mengungkapkan cinta, lalu tukar-menukar kalimat indah, terjerumus dalam cinta, sementara akalnya menolak nanti. Suruh berpikir siapa dia, mungkinkah menikah dengan aku, mungkinkah mengabadikan cinta atau tidak. Berpikir dong. Makanya orang cerdas yang cerdas sungguhnya itu nggak susah untuk jatuh cinta yang salah. Mikir siapa dia. Apakah setiap orang cantik, orang ganteng langsung jatuh cinta? Mohon maaf, sebagai seorang laki-laki, di layar televisi ada perempuan cantik, kelihatan langsung jatuh cinta? Ya nggak bisa, orang gila, dia di mana rumahnya, kan begitu. Mau nggak dengan kita, kan begitu. Dan sekarang orang mencintai, jatuh cinta tanpa berpikir. Hanya karena dikirimi puisi 2 kali itu pun jiplak. Itu langsung jatuh cinta, wah dibuat ke puisi. Kebodohan, mohon maaf. Makanya ada orang budaya pacaran dan seterusnya, ya sebenarnya telah menjerumuskan dirinya dalam kebutaan untuk memilih, nggak bisa pilih lagi. Sehingga ada bab lain lagi dalam hikmah yang kami hadirkan, bangun cinta di atas pernikahan. Jangan membangun pernikahan di atas cinta. Kalau orang membangun pernikahan di atas cinta, dia membangun cinta dulu lalu pengen menikah, ditolak sama calon mertuanya, bubar. Atau tiba-tiba apa? Jodohnya dengan yang lainnya, naudzubillah. Sehingga cintanya dengan orang yang pertama, nikahnya dengan yang kedua, tersiksa sepanjang waktu. Bisa melakukan keharaman, naudzubillah, kehinaan. Dia pun sudah tua. Tiba-tiba ada reuni dan sebagainya, kebusukan terjadi. Setan nunggu, tahun ini nggak bisa zina, 5 tahun katanya sudah nenek-nenek melakukan kehinaan. Ini kejadian gara-gara katanya cinta lama kembali dan sebagainya. Nah ini ada makanya hati-hati. Baik, sekarang dalam mencinta itu ada fase-fasenya soleha. Mustahil orang langsung mencintai. Anggap saja kalau sekolah di luar, anak temenmu adalah anggap saja 40 laki-laki yang kamu kenal. Dari 40 laki-laki tidak mungkin mempesonakan semuanya. Di antara 40 itu nanti ada mungkin 5 yang mengagumkan. Jadi kagum itu tidak tahu, tiba-tiba saja ada sesuatu yang unik dari dirinya menjadikan dirimu perhatian. Sehingga kalau lewat pasti noleh kita. Tapi hanya sebatas itu. Kalau dia ngomong kita pengen perhatikan dia. Tapi hanya sebatas itu. Cuman terus informasi masuk ke otakmu, di antara 5 ini ada yang mengerucut. 1 cenderung lebih cocok dengan aku. Mungkin kriteria lebih lengkap, lembut ini. Mestinya begitu. Setelah itu jangan buru-buru menjatuhkan cinta. Berpikir dulu. Namanya yang ketiga memutuskan untuk abadi. Baru setelah itu, wah anak itu baik, bener, terpesona, aku cocok dengan dia dan sebagainya. Baik, saya menjatuhkan cinta kepadanya atau tidak. Merenung, tanya ibunya dan sebagainya, sudah waktunya nikah atau belum dan sebagainya. Kalau ternyata sudah mungkin, baru nanti menjatuhkan pilihan, menjatuhkan cinta. Nanti merencanakan menjatuhkan cinta, dibahas rumahnya mana. Ya pun kita seorang perempuan, kita bisa minta Allah pada ustaz tolong laki-laki itu siapa, rumahnya mana. Baru nanti masuk kepada wilayah keabadian. Selagi dia tidak mau di dalam keabadian cinta, ya jangan bodoh dong kita. Masa kita mau, aku mencintaimu sebulan saja. Ya kita mainan, bukan cinta itu, pasti syahwat yang mau dia. Selagi dia tidak mau dibawa ke wilayah keabadian, pasti dia berdusta. Dan jangan berurusan orang yang tidak mau dibawa kepada keabadian. Keabadian hanya dalam pernikahan, kan begitu menuju. Makanya kalau kenal laki-laki banyak ngomong itu,
Dan dia baik, biarpun baik kalau tidak dibawa, dia mau dibawa kepada wilayah halal, pasti dia hanya mau senang sesaat saja. Ketemu dia baik, dia benar setelah dipelajari, baru masuk wilayah. Tanyakan, lamar aku kalau mau, ayo bismillah secepatnya. Kalau dia nggak mau, jangan dipikirin, karena dia hanya pengen senang-senang saja. Bisa saja hanya ingin menzinai, merendahkan diri, merendahkan wanita, dan seterusnya. Ini fase-fasenya macam itu. Banyak laki-laki perempuan cerdas seperti itu, nggak gampang terpesona. Terhormat dong. Jangan jadi seperti perempuan itu yang di sana itu tiba-tiba disapa sekali saja langsung nelainya 3 kali, padahal dipanggil lagi sih. Ini perempuan rendah tidak, ini mulia semuanya. Amin. Makanya mohon maaf, kalau ada yang sudah terlanjur menjatuh atau jatuh cinta, dalam bahasa Indonesia pun istilah cinta ini memang dasar indah, tapi prosesnya pun ternyata bisa saja salah ya, dalam prosesnya salah, hasilnya salah, sehingga bahasanya pun juga serem, jatuh cinta, kena panah, semarah. Ini kan istilah-istilah serem ya, makanya baru orang terjerumus. Sementara kalau orang bercinta benar adalah indah sekali. Cinta bukan syahwat, syahwat bukan cinta. Cinta bukan syahwat. Ada orang saling mencintai tanpa ada syahwat. Anak dengan anak, anak bapak ibu cinta, tapi gak ada syahwat. Ada syahwat tanpa cinta, itu orang yang menjual diri. Semoga Allah berikan hidayah. Lihat, yang berzina hanya cari sesuatu, itu syahwat tapi gak ada cinta. Bahasanya cinta, cinta, bercinta, gak ada itu. Mau berpisah juga gak ada ingat sama sekali. Sudah bayar selesai, naudzubillah. Tapi ada kalanya cinta bertemu dengan syahwat, dalam berita Allah pernikahan akan indah di atas keindahan. Nah, itulah kalau jadi wanita cerdas, sederhana. Kemudian wanita cerdas itu tidak hanya menunggu dong. Jadilah Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu cerdas. Ngelihat laki-laki baik, beliau memulai dengan keluarganya. Gak perlu gengsi. Hari ini perempuan memulai yang halal malu, tapi mulai yang haram oke. Dia basah-basahkan bibirnya di saat ada laki-laki lewat. Apa maksudnya? Kemudian dia memajang fotonya, itu maksudnya apa? Kalau bukan karena dia ingin memulai. Tapi giliran masa yang halal tidak mau jadi Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu ceritanya beliau adalah wanita solehah yang berumur, umurnya sudah hampir 40 tahun. Dengar berita, sudah tahu bukan sekedar berita, di Mekah ada seorang laki-laki ganteng, soleh, baik, jujur dan seterusnya, namanya Muhammad bin Abdullah. Lihat, Sayyidah Khadijah orang cerdas. Saya pengen tahu lebih dalam tentang orang ini. Membuat ikatan kerja. Nabi Muhammad bekerja dengan Sayyidah Khadijah, membawa barang dagangnya Sayyidah Khadijah, ditemani oleh pembantunya Sayyidah Khadijah. Pembantunya bukan langsung komunikasi langsung, enggak. Pakai peran call komunikasi langsung itu membuat orang tidak netral. Mohon maaf, kalau pacaran itu enggak ada yang jujur-jujuran. Itu mobil minjem, baju minjem, enggak pernah mandi jadi mandi. Itu bohong itu. Tapi Sayyidah Khadijah cerdas. Tidak langsung, tapi mulai seorang. Nah, orangnya ini mendampingi baginda Nabi sepanjang perjalanan hanya kagum itu. Orang lembut dalam perjalanan. Sebab watak jelek itu akan tampak di perjalanan. Tiba-tiba marah, tiba-tiba ini itu tampak di perjalanan watak jelek. Sehingga kalau ingin mengungkap sifat seseorang di dalam perjalanan. Di dalam perjalanan. Nah, setelah pulang ternyata memastikan. Kata pembantunya Sayyidah Khadijah, ini orang yang baik. Jadi sudah langsung dari keluarga Sayyidah Khadijah mengirim utusan kepada keluarga Nabi Muhammad. Ternyata gayung bersambut. Diterimalah Sayyidah Khadijah secara umur jauh. Setelah itu menikah, wanita Arab semua menyesal berhayal seandainya aku jadi Khadijah. Tapi sudah lewat kisahnya. Maksudnya apa? Itu wanita cerdas. Seandainya ada laki-laki baik, tentunya bukan dengan merendahkan diri. Laki-laki baik, oke, kita mendahului dengan cara terhormat, bukan siapa mau dengan saya, bukan gitu. Bukan, melalui orang terhormat, yai di kampungnya, ayahmu misal komunikasi, ada laki-laki baik. Kalau ternyata tidak diterima, tidak ada masalah, waduh tuh. Ini sebagai seorang perempuan. Kalau haram no, tapi kalau halal oke. Itu loh maksudnya. Ada lagi, makanya memulai gak ada masalah, meminang tuh gak ada masalah. Justru kami ingin berhadikan pemahaman masalah ini. Kita memulai gak ada masalah sebagai orang perempuan. Atau seorang bapak punya anak perempuan. Saya punya anak perempuan, kalau saya ada laki-laki menurut saya baik, dohirnya baik, gak ada masalah kalau saya harus memulai. Sebab gini loh ya, anggap saja kalau kita punya anak perempuan, bisa jadi laki-laki yang baik itu gak akan melirik anak saya, gak akan mungkin gak kepikiran ke anak saya.
nggak tertarik dengan anak saya, bisa jadi begitu. Atau mungkin silau atau bagaimana, macam-macam. Sehingga akan terhalang untuk sampai. Tapi kita memulai. Jadi ada contoh Sayyidina Umar bin Khattab. Sayyidina Umar bin Khattab itu seorang besar, punya anak perempuan namanya Sayyidah Hafsah. Merindukan anaknya dapat suami yang baik. Datang kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, aku punya anak perempuan, barangkali kau punya hajat. Sayyidina Abu Bakar tidak menerimanya. Ke Sayyidina Utsman juga tidak menerimanya. Sedih dong sebagai seorang ayah. Anaknya disodorkan belum diterima, ngadu ke Rasulullah. Sampai ke baginda Nabi SAW, ternyata Allah beri jawaban terhebat. Kata Nabi, hei Umar, akan kau bicara tentang Utsman. Nyesel Sayyidina Utsman gak bisa terima. Dijawab Rasulullah, Utsman akan menikah dengan perempuan yang lebih bagus dari putrimu. Dan putrimu akan menikah dengan orang laki-laki lebih bagus daripada Utsman. Bingung, ya Rasulullah, orang terbaik kayaknya sudah tak tawari, gak mau. Abu Bakar gak mau, Utsman tidak mau. Kata Nabi, yang akan menikahi putrimu adalah aku sendiri. Gak kebayang kalau baginda Nabi akan menikahi putri, sehingga menjadi istri baginda Nabi yang namanya Sayyidah Hafsah. Artinya Sayyidina Umar mencarikan. Nah ini cerdas itu di sini. Gak apa-apa sekarang masih di Hong Kong, sudah punya planning tahun depan, 2 tahun. Sekarang cari pasangan yang baik di sana. Mungkin dia lagi kuliah, oke. Lagi sekolah, oke. Kalau perlu mungkin dia orang cerdas, orang baik, orang pinter, orang soleh, lagi kuliah, kurang biaya, sambil nikah dibiayai. Itu kan ada masalah. Hidupnya orang cerdas itu bukan mengambil, malah dia berani memberi. Kemudian setelah itu menikah. Ada keberanian dalam menikah. Saya dulu menikah berani. Menikah bukan seperti ini, nggak punya banyak duit, banyak banget, duitnya banyak. Kita menikah di Yaman, di negeri orang, nggak punya duit, masih sekolah. Dan memang kita punya prinsip loh, kok kita lagi kuliah, kok ngurusi anak putri, daripada saya pusing ngurusi anak perempuan. Akhirnya berpikir untuk menikah, dan sebenarnya alhamdulillah diberi oleh Allah nikah. Dan tidak pakai resepsian deh, nanti aja kalau pulang resepsinya. Dan begitu rencananya. Ternyata sampai pulang pun juga nggak resepsi. Kita belum resepsi sampai sekarang nih. Cuman setiap minggu ada anak nikah, kita ikut jajar numpang resepsi. Karena kita setiap pernikahan di Al-Baca kan setiap Sabtu nikah. Saya di tengah, tak suruh pinggir pengantinnya, saya di tengah berdua. Memang belum resepsi kita. Akhirnya dalam sekolah, dalam kuliah kita ngerti, dan mertua ngerti. Mertua ngerti dan pihak perempuan bukan mengatakan aku anakku jangan kau nikahi, kau beri nafkah. Ya memang harus beri nafkah kalau kita mampu. Rupanya mertua ya sudah sepakat, biarpun tidak diucapkan kesepakatan, kita ini rupanya sambil kuliah BSS, bayar sendiri-sendiri. Rumah tangga. Cuman manajemen penggunaannya dihabiskan dulu dong duitnya suami. Kalau habis baru pakai duit istri, seperti itu. Sehingga yang penting kita kuliah aman, kita punya halal, yang lain stres, kita tenang. Nah, kayaknya sampai 6 tahun ini masih dapat kiriman baju-baju lama. Jadi 6 tahun itu nggak membelikan baju. Setiap mau dibelikan baju, mikir, bayangin akhir bulan nggak punya duit kan. Akhirnya tidak beli baju, sama-sama 5 tahunan. Nggak usah beli baju lah ya, nggak usah beli baju yang bagus. Yang penting kita sama-sama kuliah. Ya, akhirnya waktu kelahiran anak pertama pun juga mikir, waduh, kelahiran di negeri orang, mau pulang, nggak punya duit. Cuman kita ngomong, jangan minta uang ke ayah dan ibu. Saya ngomong, tapi kalau dikasih jangan ditolak. Yang dikasih jangan ditolak. Cuman mertua baik sekali, katanya pas bingung masalah menjelang kelahiran, tiba-tiba ibu mertua tuh ngomong, Duk, muliahin Duk yang kelahiran di Indonesia. Ya nggak bisa ngomong, nggak punya duit. Ya engkau tak tukok nih tiketnya. Sudah bismillah. Artinya apa? Takut kepada yang haram bagi kami adalah ternyata menjadikan kita mudah dengan yang halal. Nggak ada tuntutan apa-apa. Setiap tanggal 20 nggak punya duit, buka-buka barangkali ada uang sisa untuk berroti. Tapi kita kan kuliah, sekolah, jadi kita ngambil makan di situ. Makan jatah kuliah kita ambil, sih lumayan. Maksudnya begitulah. Jadi halal itu sudah terbukti. Jangan mikir, wah saya kumpulin Hongkong duit banyak dulu. Ada keramahan. Jangan dianggap setelah kita nikah langsung wah enak-enakan begitu. Enggak. Oke, diambil. Ini makanya anak Hongkong jauh lebih mudah bahagia nanti, yakin. Menikah akhirnya kita mohon maaf kalau bicara. Setelah menikah kita tinggal di Cirebon, bukan tinggal di mertua.
Sebab kita punya prinsip, gurunya begini, jangan di Jakarta, jangan jauh dari Jakarta. Tidak juga tinggal di Blitar orang tua. Kita tinggal Cirebon kontrak sebuah tempat. Kotaknya kurang lebih yang seperti ini. Lepas gitu. Letak tiang ini sampai di sini ke sana lah tempatnya. Dan ini sengaja kami setting kamar sebagus-bagusnya kamar dengan anak 2 ya. Dua ya, masya Allah. Dengan 2 anak, dengan kamar di kontrak kamar mandinya di luar. Sehingga kami buat kamar Pak Prabowo tidak akan punya kamar lebih kayak gini. Kita bikin selengkap mungkin. Kamarnya satu gini tapi lengkap. Di paling ujung begini kasur Palembang namanya itu, kasur Palembang, kasur yang pendek itu kasur Palembang itu buat tidur kami. Di dekat pintu sana itu ada kompor. Maksudnya lengkap apa? Tempat masak sama tempat tidur satu kamar. Jadi kalau sudah asap keluar, kita keluar itu sudah seger banget. Itu hampir lama, 1,5 tahun, hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun. Kemudian kita pindah lagi ngontrak rumah di luar. Dan itu ketawa dok hari ini. Makanya kalau ada anak santri yang bicara tentang susah, ini mau jor-joran susah dengan saya ya. Di Yaman saya pernah ngontrak rumah, tidak ada uang. Listrik dicopot, cuman malu kita tidak mau ngerengek ke tetangga. Sudah berapa hari? Kalau di Yaman itu musimnya kan 4, kalau di 4 juga kan? Ya mana musim dingin, musim semi, musim bunga gitu. Di Yaman ada musim panas, musim dingin, musim sangat panas, sangat dingin. Dan musim panas kalau sudah cepat mati listrik waktu itu sudah kayak di open. Cuman kita nggak ngomong pas habis sholat begitu, tetangga namanya Yahya juga, Ami Yahya, ya Mi. Pada pergi semuanya ya, iya kita ngomong, padahal listriknya mati, nggak punya duit, pikir pada pergi ya. Waktu dia lihat di gang itu tempat colokannya listrik milik pemenang untuk tanda ini yang besar itu kakak apa nih? Pakai yang gede itu nggak ada. Ya, ente nggak bayar listrik ya? Ketahuan. Masya Allah, itu berapa hari sudah? Katanya langsung dipinjemin kabel dari atas, ya troteng atas ke bawah, kipas angin satu kayak di surga. Nggak ada ribut hari itu. Makanya ini banyak duit. Itu malah ketawa kalau hari ini ingat itu ketawa. Makanya di Hongkong 1 tahun nggak berani nikah. Ya keterlaluan sekali Anda ini. Banyak duit, kasih motivasi. Permasalahannya adalah kalau Anda hidup dengan tuntutan tersiksa. Anda menuntut suami menuntut istri, nggak ada ujungnya. Jalani hidup bersama-sama, ayo. Hidup yang baik bersama-sama. Perintah semuanya. Bukan ulang dosa banyak duit, tidak. Sampai nanti pada akhirnya kita nyicil, bangun pondok, gubuk, siapa yang ngikuti atau yang pertama tuh. Kompor pas angin dulu ada pintunya, pas angin banget mati kompornya, mati lagi kompornya. Subhanallah, itu keindahan. Maksudnya apa? Carilah yang halal. Baik, kita cukup sampai di sini. Berani menikah, jangan takut. Nggak ada istilah trauma segala macam. Halal cari dengan cara yang benar. Baru sekarang kita akan masuk ke baru. Nikah insyaallah. Pacaran no nikah? Yes. Jangan mau dibohongi, betul. Lagi-lagi sekarang ini mohon maaf, yang sering nangis kepada kami adalah perempuan. Hampir tidak ada laki-laki ngomong, ya saya itu lagi terganggu perempuan kalian. Nah, ini nyataan. Kata perempuan dibohongi di ini. Ya perempuan ini bodoh. Jadilah perempuan cerdas. Amin. Baik, nanti kalau sudah punya calon atau maksudnya ada gambaran laki-laki baik, besok dinikahkan, suruh pergi ke Cirebon, nanti walimu wakil ke saya nikahkan. Telepon halal, Waalaikumsalam bang. Itu halal itu harus dicari, jangan menunda-nunda. Kemudian sekarang kita masuk pembahasan intinya sebetulnya. Berlaku baik yang sudah menikah atau belum menikah. Untuk bangun keindahan itu dimulai dari kebahagiaan hanya dari Allah. Tapi secara zahir Allah memberikan cara. Dan kebahagiaan ini akan berlaku dalam keluarga dan juga di masyarakat. Membiasakan lesan yang baik, perilaku yang lembut, akhlak akhlak. Tolong jalan dalam rumah tanggamu, jangan Anda merendahkan pasangan. Suami merendahkan istri, istri merendahkan suami, mencaci tidak boleh, ngolok tidak boleh. Dan yang ada adalah membiasakan hidup yang baik dalam rumah tangga. Saling menghargai. Caci maki tidak boleh. Caci maki tidak menumbuhkan cinta. Ada seorang suami mencaci istri, ada. Istri mencaci suami, ini ada. Mengolok merendahkan, naudzubillah. Mulai kapan mencaci menumbuhkan cinta? Tidak ada. Cuman banyak orang bodoh dalam jalan hidup. Hanya karena tidak sabaran.
Tidak kuat melihat pasangan langsung mengeluarkan ungkapan yang menyakitkan. Ini bodohan. Pasanganmu manusia, kalau dicari kesalahannya pasti ada. Seperti dirimu manusia juga ada kesalahannya. Tapi biasakan, jangan gampang celapuk yang menyakitkan. Marah-marah tidak jelas. Sebab gini loh ya, marah mencaci. Kalau misalnya, anggap saja dibalik. Kalau suami mencacimu, semoga tidak, amin. Seorang suami mencaci istri nggak terima dicaci. Dia berpikir untuk mencari kesalahan sama suami, kecilkan suami, untuk membalasnya nanti. Tuntut menuntut, caci maki. Dan kalau orang mencaci, itu yang dicaci itu kan marah. Dan dengan marahnya bisa saja menumbuhkan kalimat yang menjadikan marah sehingga sering berantem dalam rumah tangga. Ini budaya ini harus dihapus. Rumah tangga yang sering terjadi percekcokan tidak indah, dan itu akan menjadikan hidup masyarakat nanti tidak indah. Gambarannya, mohon maaf, ini seorang anak membuka pintu kamarnya, lalu melihat ibunya di meja makan sama ayahnya lagi suap-suapan dan cubit-cubitan. Lihat gambarannya saja. Seorang anak aku langsung kembali ke kamarnya, mungkin dia akan pejam mata dan berkata, inilah hidup yang harus aku lakukan di kedepan hari. Satu. Kemudian akan muncul hal baru lagi. Ibuku sangat menghargai ayah. Ayahku sangat menghargai ibuku. Terus semakin tertanam. Di samping tertanam contoh hidup yang baik, kemudian tertanam penghargaan kepada ibunya, kepada ayahnya. Sehingga dia keluar, kalau ketemu ibunya nggak berani kasar kepada ayahnya, pasti dimarahi ibu. Kalau kasar ke ibu pasti dimarahi ayah, karena kompak ibunya, indah. Lihat, ini lihat dok, begini mental anak tuh tumbuh dengan baik. Tapi sebaliknya tetangga, naudzubillah, seorang anak buka pintu kamarnya, lihat bapak ibunya berantem, lanjutin sampai pagi. Mulai tertanam di otaknya contoh yang jelek. Kalau ada masalah harus berantem. Kemudian tidak menghargai ibunya lagi karena ibunya mencaci ayahnya. Ayah juga sehingga pak yang di otaknya kejelekan. Sehingga kalau terjadi kalau ternyata nanti di sekolah anaknya berantem, jangan salahkan masyarakat. Ini kejadian suatu ketika kami pulang pengajian, tiba-tiba di mobil kami disalip oleh anak-anak muda pakai sepeda motor. Tiba-tiba penuhi jalan sampai kita tidak bisa berjalan. Kirain mengganggu dan sebagainya, ternyata enggak. Di antara mereka berantem, ada bawa parang, bawa kayu, berantem di antara mereka. Tidak lama kemudian diamankan sama polisi. Mungkin orang berkata, inilah masyarakat yang rusak dan sebagainya. Bentar dulu, tanyakan hidup di rumah tangga kayak apa anak ini. Sumbernya di rumah tangga. Di rumahnya sering menemukan orang tuanya berantem, sibuk, ribut, caci maki, olol-ololan. Itu akan tertanam di otaknya. Sehingga setiap ada masalah, solusinya ya berantem. Sehingga karena setiap hari lihat bapak ibunya cekcok, berantem dan sebagainya, anak itu nanti waktu di sekolahan punya masalah dengan temannya, caranya selesaikan di mana? Berantem. Otomatis. Belum ini, nanti di saat dia menikah, padahal mantumu itu baik, mantunya itu baik, bukan Anda. Pasangannya baik, cuman dia tidak punya referensi, tidak pernah punya contoh yang baik dalam menyelesaikan masalah. Di saat punya masalah dengan istri langsung mencaci, mengolok, akhirnya terjadi ribut lagi. Generasi kedua ribut lagi. Mana ada bahagia? Makanya tolong yang biasa marah-marah dengan suami kurangi. Marah itu nular loh ya. Mohon maaf, nular. Makanya jangan biasakan dengan amarah. Biarpun yang dimarahi bukan Anda. Suamimu marah kepada pembantu atau pegawai dengan kesalahannya. Lihat, di saat engkau melihat suami marah, ikut marah enggak kira-kira? Ayo, secara akal atau secara batin? Secara batin. Secara batin ikut dong. Kenapa? Sebab kalau aku nggak ikut marah, dianggap oleh suamiku aku ngeblok kepada pegawaiku, dan pasti mau tidak mau ikut-ikutan marah. Iya sih bang, kalau enggak pasti suaminya takut. Kenapa kamu diam? Itu biarpun tidak suami nggak marah, kita akan ke bawah-bawah. Makanya budaya marah tidak boleh ada di rumah kita. Percaya, nggak boleh ada marah. Ada orang hidupnya marah-marah dok. Apalagi yang dimarahi pasangannya sendiri. Pasangan dimarahi hari pertama mungkin dia sabar, seminggu sabar, setahun sabar, tahun kedua sudah mulai mentalnya sudah kena karena ditekan terus dengan amarah-amarah.
Akhirnya meledaklah, dia mulai membalas. Yang marah kaget, tambah jadi lagi, berantem terus. Sampai hari ini ada rumah tangga yang kerjaannya berantem. Ada atau tidak? Ada. Sudah begitu anaknya 16. Bodoh sekali dia. Dan Nabi pernah menyebutkan laki-laki bodoh. Laki-laki bodoh adalah siang hari istrinya ditempeleng, malamnya digauli. Bodoh dua-duanya. Ini ada model semacam ini. Kenapa tidak mau belajar? Makanya kami sampaikan, yakini Allah Maha Kuasa berubah. Jika dirimu yang suka marah-marah kepada pasanganmu, akhir itu semuanya. Itu akan punya efek jelek baik kepada anak-anak, kepada rumah tangga kita. Sehingga nanti akan muncul istri yang ditakuti suami, suami ditakuti istri. Hidup kok takut nih, bagaimana sih? Kalau suamimu menakutkan berarti suamimu monster. Kalau suami takut padamu berarti kau adalah genderuwo pakai tudung. Gak ada hidup semacam itu. Hidup gak boleh saling takut. Ada loh suami itu kalau tak sama suami istrinya ketakutan betul. Bukan mau berantem, enggak. Apalagi suaminya baik, hanya menghindar. Daripada ribut ngomong satu langsung dibalas 10. Karena sudah ada nikah. Akhirnya sudah ketemu hanya sekedar butuh hajatnya, hubungan suami istri selesai. Dan tidak terjadi berantem, tapi tetap saja karena suaminya baik. Jangan sampai mengandalkan suamimu baik, lalu kamu seenak sendiri. Justru kalau suaminya tidak baik, kamu ketawa langsung marah kan ya? Justru hati-hati kalau suamimu baik. Sehingga jangan-jangan kamu tidak berubah. Karena suami baik, kamu seenaknya sendiri. Akhirnya lama-lama hilanglah cinta seorang suami, hilang kasih sayang seorang suami. Akhirnya ya sudahlah, mendingnya hidup. Nah, sang istri pun juga ada yang sudah terlanjur nyerah dalam hidupnya. Sudah punya anak mau apa lagi, sudahlah biarin dah di rumah. Makanya saya tidak mau di Indonesia, di Hongkong, tidak mau balik-balik apa-apa. Saya atau ini tinggal sini, misalnya. Tolong, ayo jadikan rumahmu indah. Yang biasa marah, akhiri kisah marah. Yang bisa mencaci pasangan, jangan biasa mencaci. Dan juga ada sebab-sebab orang itu muncul emosi marah itu ada. Sengaja kami hadirkan juga. Biasanya itu kalau kita sudah mulai punya kekuatan, khususnya yang biasa lemah, dilindungi, di saat dia berbalik bisa melindungi, ini biasanya cepat berubah. Saya masukkan babnya ini. Wanita kerja boleh, tapi dengan catatan, dengan ragu-ragu. Hai soleha, dapat izin dari suami yang sudah punya suami. Kemudian pekerjaannya adalah terhormat, halal, tidak menjadikan sebab dia meninggalkan pekerjaan yang lebih penting. Yang kelima, saya ini bahas yang pertama, kelima, tengah-tengahnya abu-abu deh. Habis saja dapat izin suami. Kalau izin suami yang benar lah ya. Jadi izin suami yang benar, misalnya abang, izin aja abang, mohon maaf abang, saya boleh tidak kerja bang, ini terserah abang loh ya. Kalau pilih sih pilih dengan abang. Ngomongnya yang enak begitu. Biar suaminya berpikir, bukan seperti ibu-ibu satunya itu, tidak tahu kemana dia pergi, ke Hongkong atau kemana tidak tahu itu. Kalau izin nggak begitu bang, tiap bulan tagihan nggak dibayar. Lihat ini kontrakan, ini anak sekolah nggak bisa bayar, ini sampai kapan bang begini nih bang? Boleh tidak saya kerja bang? Loh kalau mau kerja pakai ngancam nyebutkan kekurangan suami, ya suami ketakutan. Iya. Kalau minta izin yang bener dong. Baik, anggap saya sudah dapat izin semuanya. Setelah itu mohon maaf. Biasanya akan terjadi perubahan. Perempuan yang semula lembut menjadi tidak lembut, apalagi yang asli yang tidak lembut. Mohon maaf. Suami pun ada pendidikan sendiri. Kapan itu? Di saat seorang istri sudah mulai punya kelebihan, mulai sukses, mulai punya rezeki dan sebagainya. Padahal waktu dia bekerja dengan kawan kerjanya bisa senyum, arisan senyum dan sebagainya, telepon sama teman kerjanya bisa ketawa-ketawa, dan giliran telepon sama suaminya sudah mulai ngangkat suaranya. Hati-hati. Pernah kita nasihati orang semacam itu, hati-hati ibu, ini kelihatannya orang-orang hebat, bisnis, iya bu ya, kami merintis kerjaan gini-gini, cerita saja. Cuma hati-hati. Banyak perempuan yang tidak sabar, pintu keindahan di depan mata malah dibuang. Kapan itu? Di saat diberi Allah kesuksesan rizki, ternyata berubah wataknya. Kalau sama temennya, sama teman kerja, sama karyawan bisa ngomong lembut, tapi kalau sudah ngomong suami langsung angkat nadanya semakin tinggi. Ada 3 di hadapan kami langsung ngomong, oh ya itu saya banget.
Hanya kami jawab, kalau kamu sadar insya Allah benar. Yang repot yang nggak sadar. Maksudku ya apa? Di saat Allah beri rezeki, maka harus mulai menata. Sebab terjadinya banyak perceraian adalah di saat sang istri sudah mulai punya sesuatu. Hari ini di kocek kami adalah janda-janda minta dicarikan suami, ternyata mereka banyak janda sukses. Sebab kalau sukses itu memang gampang minta cerai. Misalnya aku punya duit, sudah cerai saja. Hati-hati, mulai muncul kesombongan dari seorang perempuan. Tapi sebaliknya, seorang perempuan hendaknya meningkatkan ketawaduannya untuk menghindari tadi yang kita sebutkan cekcok, ribut. Sama seorang suami nasihatnya sama. Suami kok ditakuti, hantui. Ada loh ya seorang istri itu usul ke suami nggak berani, usulin chat orangnya apa nggak berani. Anjir, suamimu itu apa? Terus saya bayangin kalau orang begini gimana hubungan suami istri? Kok serem banget hidup gak begitu? Hidup sering gurau, candaria dan sebagainya. Hidup tuh gitu, bukan serem-sereman. Dan ingat nasihat ini dia akan berlaku untuk satu orang yang yaitu orang sombong, orang egois. Dinasihati nggak bisa. Suami istri kalau sudah dinasihati tidak bisa, jangan berharap rumah tangganya indah. Maka pastikan rumah tanggamu rumah tangga yang terbuka. Di saat dinasihati oleh pasangan, terima kasih. Jangan sampai ada kesan marah, menampakkan sikap berubah. Karena itu menjadi rumah tangga jadi tidak enak. Terbuka kalau diingatkan suami senang, suami diingatkan istri senang. Kurang lebihnya begini deh kalau seorang istri diingetin sama suaminya, jangan gini dong gitu, jangan gitu dong, gini dong, ya, jangan gini nggak boleh itu. Seorang istri di saat diingatkan sang suami, pastikan bahwa Anda akan lapang. Biarpun belum lapang hati, tapi tampakkan secara zahir. Katakan, abang, sebelum nikah aku kira abang ini ganteng, cakep, lembut. Terus ternyata setelah abang berani ingatkan saya, abang semakin ganteng. Ini hakikat ini. Jadi kalau pasangan mau mengingatkanmu, jangan dimatikan, dipatahkan. Kalau diingatkan udah kamu marah dan sebagainya, akhirnya dia mau mengingatkan lagi cerita. Daripada mending biarin deh, terserah, nanti diingetin marah lagi. Begitu sebaliknya seorang suami, tolong nih para suami, kalau diingatkan istri tolong, itu kebaikan. Besarkan hati seorang istri, apalagi seorang istri dibentak sedikit langsung diem daripada ribut. Tanjung, wahai istriku, aku kira dulu itu kamu tuh cantik. Setelah kamu berani ngingetin aku, ternyata kamu semakin cantik. Udah hadiahnya anting satu lah. Iya dong. Dia pasti marah. Abang kok anting sebelah? Iya dong sayang, kan baru ngingetin sekali. Ini hanya sekedar contoh maksud budaya riang di saat diingatkan itu akan membuka keindahan ke depan hari. Sebab ada suami itu kalau diingatkan mohon maaf mukul meja, keluar banting pintu, ada kan? Itu model begitu. Terus mana bahagia setelah itu? Istri ketakutan mau mengingatkan setelah itu. Itu kalau suami. Kalau istri model maaf model. Jangan Anda seperti ini. Perempuan kalau sudah diingatkan sama sang suami nasihati langsung, mukanya cemberut, diem dan ngomong, repot. Itulah jin pakai jilbab. Ini hakikat. Kenapa? Bagi seorang suami cemberut itu nyiksa. Akhirnya apa? Wah repot. Yang dilihat oleh anak dan sebagainya. Jadi kalau diingatkan suami jangan nampak cemberut. Mulai kapan cemberut itu menumbuhkan cinta? Coba. Cuman kenapa orang kok jadi hobi cemberut? Dikit-dikit cemberut, dikit cemberut. Sampai ada orang kalau ada suaminya, tadi main. Kalau seandainya ada CCTV kelihatan dari waktu suaminya belum pulang tuh main dia, main kelereng kayak kenapa? Tapi giliran suami sakit, pura-pura. Ya, suami datang, assalamualaikum, pura-pura sakit. Itu caper yang salah. Kalau caper yang berlangsung sambut suami, ambilkan gelas, air segelas, pijetin pundaknya, bang gimana nenek gitu. Seorang suami pun juga demikian dong dengan istri. Membiasakan hidup yang baik itu akan menumbuhkan suasana indah di hadapan anak-anak khususnya. Baru nanti akan muncul kehidupan yang indah. Tolong ini. Jadi jangan caci, jangan merendahkan pasangan. Jadi gini, seorang suami kalau mencaci istrinya di depan anaknya, menghancurkan anak. Kenapa? Kalau mau istrinya adalah orang baik, maka anak akan marah dengan ayah, lalu benci kepada ayah. Kalau ibunya memang nggak benar, dicaci sama ayahnya, maka sang anak pun benci kepada ibu.
Kalau sudah benci pada orang tua, alamat tidak berbakti. Dan tidak ada indah dalam rumah tangga semacam itu. Ini adalah yang harus dihadirkan dalam rumah tangga. Tolong jangan ada budaya ngangkat suara, dan jangan beralasan deh. Aku karena nggak ada pakai karena, nggak ada alasan. Karena itu merusak. Sampai dalam Islam itu ada manajemen ribut itu ada. Dalam Islam ada, kalau terjadi permasalahan dalam rumah tangga, dan memang dalam rumah tangga selalu ada masalah. Kalau pengen nggak ada masalah nanti di surga. Selagi di dunia akan ada masalah, cuman orang hebat dalam menyelesaikannya. Sebutkan ada, kalau dalam masalah rumah tangga nusus atau terjadi satu pelanggaran, maka caranya dinasehati. Nasihat pun yang benar, yang baik, ambil waktu yang tepat. Jangan suami nasihati istri lagi masak, goreng-goreng, kompor panas, udara panas, dapur panas, dinasihati sama sang suami ya sotil yang terbang ke jidat. Atau suami baru pulang kerja, bawa koper begitu, bawa tas, taunya sang istri langsung nasihat, lempar tasnya. Kalau pengen nasihati ada waktu yang indah, minum teh bersama, sore-sore, lagi asyik, baru ngomong kepada pasangan, nasihati. Dan ternyata nasihati masih gak bisa. Yang jelas percekcokan rumah tangga tidak boleh anak tahu, ini harga mati. Jangan anak dilibatkan. Cuman kadang seorang anak itu langsung tahu ibunya lagi musuhan dengan bapaknya. Kenapa? Manyun muka ibunya, cemberut, sama lagi ribut sama ayahnya. Itu mukanya itu 3 hari. Naudzubillah. Anda seperti itu? Yakin? Tidak baik. Yakin tidak baik itu. Harus paham itu. Ini loh yang kami maksud, kalau orang nggak mau berubah. Kenapa? Kebodohan. Harus berubah untuk buat indah. Gak boleh menyerah banyak alasan. Aku kan tidak ada alasan. Sebab ketidakindahan parasmu dan perilakumu membuat suasana di rumah itu tidak indah. Kalau sudah tidak indah rumah, suami caci istri, istri caci suami, ribut dan sebagainya, maka akan muncul anak-anak yang tumbuh mentalnya sakit, pikirannya sakit, hatinya sakit, anak yang tidak sehat. Mana mungkin membangun kebahagiaan di depan hari? Itu pun nanti kalau jadi ustadz caci maki. Karena memang hidupnya salah. Selamat tinggal caci maki rumah tangga. Di dalam urusan ribut pun kalau bisa jangan tampak di depan anak. Apalagi curhatnya ke anak. Wah kacau ini. Sampai dalam Al-Quran disebutkan kalau sudah nasihati gak bisa, maksudnya pokoknya ributnya jangan depan orang, depan anak-anak. Ibaratnya begini, kalau lagi punya masalah dengan pasangan tetap indah depan anak. Kalau ada suami ya nyiapin makanan, bang makan bang, ambil nasi, tetap kayak tidak ada apa-apa. Suami pun juga sama, makan enak, itu seperti biasa. Cuman setelah itu kalau sudah nggak bisa, yang penting jangan ribut depan anak-anak. Baru nanti ributnya itu adalah kalau sudah masuk kamar. Wahjuruhunna fil madhaji, terakhir ayat Al-Quran mengatakan, Al-Quran berbunyi wahjuruhunna fil madhaji, diemin di kamar. Jadi jangan depan anak kita ribut, tapi masuk kamar. Kalau sudah masuk kamar berdua kunci itu kamar, mulai. Tapi mulainya bagaimana perang di dalam Al-Quran diajarkan. Justru jaga lisan. Wahjuruhun dan diemin. Tapi fil madhaji di tempat tidur. Karena apa? Caci akan mengundang caci, memanaskan hati. Oloan memanaskan hati, gak akan ada ujungnya. Tapi diem biar merenung. Anggap saja kalau ini di kasur, suami ngadep ke sana, istri ngadep ke sana, punggung-punggungan tapi tidak usah ngomong, diem tak. Kira-kira bertahan berapa lama? Setengah jam itu mungkin sang istri sudah gini. Bantalnya kelewatan lemparnya, akhirnya nendang suaminya, abang sih. Bebas ceritanya, selesai. Karena apa? Menjaga lisan. Itu adalah pendidikan dalam Islam. Maksud kami ayo, kemudian yang belum menikah jangan ragu. Dari awal pasti namanya hidup ada permasalahan. Cuman bagi orang cerdas, permasalahan itu justru seperti menahan laparnya orang puasa, ketemu buka lebih bahagia. Itu bukan permasalahan untuk menghadirkan permasalahan lain lagi, jangan. Jadi seperti itu. Jadi ini yang perlu kami hadirkan. Pokoknya yang sudah menikah, apalagi sudah lebih banyak duitnya, suaminya di rumah nganggur, gak punya kerjaan, jangan sampai yang ada ngedumel seperti itu. Siapa itu yang ngedumel terus sama suaminya? Terakhir, tobat. Itu perusak hatimu sendiri.
Jadi tidak indah. Masalah pendidikan suami babnya sendiri, tapi mulai dari diri kita sendiri. Jadi nasihat ini gak boleh untuk orang egois tadi. Orang sombong egois, kalau nasihati nggak bisa, itu bahaya. Egois itu nggak akan tampak kecuali di saat diuji. Ujiannya bagaimana? Gini loh ya. Kalau dirimu datang dengan suamimu, datang ke masjid begini sama suami jejer bareng. Ini istri egois, istri yang nggak bisa nasihati, istri yang maunya menang sendiri itu ketahuan. Misalnya kamu sama suamimu duduk bareng sama suamimu dengar ceramah. Di saat ustadz yang ngomong tentang suami yang baik harus begini, langsung nyolek kamu. Bang, denger bang. Nah, ini menunjukkan hatimu sudah gak benar. Ini biasa begitu. Maksudnya apa? Tuh, kau yang salah. Tuh. Diam. Ini termasuk budaya, soleh. Budaya baik di rumahmu itu penting untuk buat rumah tangga yang baik di kedepan hari. Cukup hari ini apa? Tidak boleh caci maki, tidak boleh Allah, tidak boleh merendahkan pasangan, baik apapun guyonan, mohon maaf, guyonan kayak apapun jangan, biarpun sama Anda jangan ikut, mohon maaf ini cara pemikiran yang salah, mohon maaf, buang angin depan pasangan tidak beradab, harus ada adabnya. Bahkan kalau terjadi pun pura-pura gak denger, takut budaya jelek. Sampai kan ada sebuah catatan, ada ngirim tanda suami istri yang sudah baik adalah sudah biasa dengan hal. Maka kalau sampai dia masih permasalahkan anginmu, berarti suami nggak benar. Oh, angin ini adalah bodoh banget. Pendidikan dari mana itu? Mohon maaf, ini hal-hal seperti itu jangan dirap sepele. Pukul-pukulan dengan bantal seenaknya sampai menyakitkan. Baik, insya Allah rumah tanggamu yang indah, yang baik. Ini kita buka mukadimah sampai di sini. Kita buka tanya jawab supaya ketemu kepada permasalahan baru lagi di balik kehadiran kalian semuanya. Cukup ya? Mungkin yang angkat tangan dulu. Yang punya suami ada? Baik. Oke. Mohon maaf yang sering marah-marah sama suami. Percaya tak apa? Dia bangga dengan kalian. Kalian jujur bangga, percaya. Kalian jujur sudah. Terus sampai kapan? Jujur. Jangan banyak alasan. Alhamdulillah, yang repot ya nggak jujur itu. Ribut terus sampai nggak ngaku. Dan itu aja. Saya tahu. Justru kami hadirkan permasalahan di sini itu karena itu. Akhirnya ngomong sama suaminya kasar, keras. Mana keindahan? Mana suami jadi rindu setelah itu? Dan dirimu jadi tidak rindu. Oke, selamat tinggal dengan cara yang tidak lah. Justru pengajian harus ada buahnya dong. Setelah ini harus ada perubahan. Dengan suami minta maaf. Terus setelah ini dimulai. Mungkin suami saya nggak benar gini-gini. Kalaupun suami tidak baik, masa kita harus rusak gara-gara suami yang tidak baik? Harus ada nanti. Insya Allah mungkin di sela-sela pertanyaan ini akan ada sesuatu yang baru lagi. Intinya tolong, ini hakikat. Buya berurusan dengan orang. Buya tidak menempatkan diri kami seperti kalian. Orang banyak bertanya, kita tahu sebabnya permasalahan. Simpulannya adalah itu tadi, tidak menjaga lisan, tidak menjaga perilaku. Sehingga ada seorang perempuan sudah nek sama pasangannya. Seorang laki-laki sudah tak tidak dengan istrinya. Akhirnya naudzubillah godaan di luar segala macam. Baik, seperti itu. Kemudian ada permintaan dari panitia.